warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, bertemu lagi nih dengan saya Tahta Mardotila Kasim, tentunya dalam Mansa Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang penuh dengan motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Siapa lagi kalau bukan Kak Alia Rizka Putri Sampir. Langsung saja kita sapa. Halo Kak, selamat datang nih Kak. Wah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, saya dengar-dengar kakak ini alumni di satu kota Gorontalo ya? Iya, aku alumni angkatan 2019, lulusnya 2019 di sini. Oh, lulusnya 2019. Iya, aku dulu itu jurusan agama. Oh, jurusan agama. Iya. Nah, sekarang kakak kuliah di UNG ya? Iya, UNG, jurusan manajemen. Gitu ya kak. Nah, kakak ini kedengarannya adalah salah satu perempuan berprestasi di kampus gitu kak. Amin. Amin gitu. Nah, apa sih, gimana perasaan kakak bisa sampai di tahap ini gitu, yang semua orang pasti pengen? Perasaan sih alhamdulillah senang banget ya, karena nggak semua orang bisa seberuntung itu ya untuk jadi mahasiswa berprestasi. Dengan perasaan sekarang sangat senang, dan bagaimana bisa jadi motivator untuk orang-orang lain agar bisa berkembang lagi untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi juga, seperti itu. Iya, impian banyak orang gitu kan. Iya, impian banyak mahasiswa tuh bisa jadi mahasiswa berprestasi. Iya gitu. Nah, motivasi kakak bisa sampai di tahap ini gitu, yang sebenarnya semua orang pengen. Sebenarnya nggak nyangka sih bisa jadi mahasiswa berprestasi, apalagi di jurusan sendiri ya. Dan motivasi itu muncullah dari teman-teman yang saling memberikan dorongan, memberikan motivasi juga dari teman-teman, memberikan dukungan. Nah, dari situ kita bisa belajar mengembangkan diri, bagaimana bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bisa belajar, intinya kita belajar aja sih, seperti itu. Jangan banyak mainnya, jangan terlalu nyaman di zona nyaman sih. Iya, benar sekali. Kalau kita nyaman terus di zona nyaman ya, yang prioritasnya jadi nggak fokus sekali, gitu. Nah, gimana nih cara kakak bisa memanage waktu kakak di tengah kesibukan gitu, yang mungkin kelihatannya sibuk banget gitu? Iya, cara manage waktu sih kalau masing-masing orang ya berbeda cara memanage waktunya ya. Tinggal bagaimana kita bisa memprioritaskan yang mana harus kita dahulukan, seperti itu. Kalau misalnya kita sedang kuliah nih, jadi kita harus dahulukan yang kuliah yang lebih penting. Misalnya di samping kita kuliah ada organisasi, nah kita bisa atur waktu, jam berapa kita bisa organisasi, jam berapa kita bisa ikut kegiatan ini, gitu. Jadi manage waktu itu penting banget gitu. Waktu itu penting banget. Gitu. Nah, Kak ini adalah salah satu siswa berprestasi, dan saya dengar-dengar kakak pernah ikut pemilihan Putri Saronde di Kabupaten Gorontalo Utara. Iya, saya kebetulan juga orang Gorut gitu Kak. Orang Gorut ya? Iya. Saya di Kuandang Kak. Oh, di Kuandang. Iya. Nah, apa sih hal yang bikin kakak pengen gitu untuk jadi Putri Saronde di Kabupaten Gorontalo Utara gitu? Sebenarnya nggak terpikirkan ya untuk jadi Putri Saronde, karena emang waktu itu informasi untuk pendaftaran atau pemilihan putra putri Saronde itu dadakan banget. Besoknya itu langsung audisi, jadi nggak terpikirkan sama sekali. Besok tuh audisinya tuh di Zanzan. Sebenarnya ikut audisi sama teman-teman. Pas udah nyampe nggak tahu bakal terpilih di 10 pasang gitu. Dan akhirnya ikut karantina, ikut pembekalan, belajar, terus kita latihan koreo. Akhirnya di grand final alhamdulillah terpilih sebagai runner up 2 Putri Saronde. Wow, Masya Allah gitu. Hanya ikut-ikutan tapi bisa jadi runner up 2 gitu. Iya, alhamdulillah banget gitu, dan impian semua orang pengen gitu. Iya, impian banyak orang ya. Kakak ini punya banyak prestasi yang pasti kita semua pengen gitu. Dalam melewati setiap proses, ada proses kan untuk bisa sampai di tahap ini gitu. Nah, di balik proses itu pasti mungkin ada tantangan ataupun kendala yang harus kakak hadapi. Kalau boleh kepo nih Kak, apa sih tantangan-tantangannya? Sebenarnya setiap kegiatan kita punya banyak kendala ya, dan kendalanya itu berbeda-beda seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa mengatasi kendala-kendala itu dengan bagaimana kita bisa sabar, cara sabar. Dan kendala-kendala itu sebenarnya dari Kak Ale sendiri tuh ya dari
jam sih, biasanya Kala itu harus pulang sebelum jam 6 atau jam 7, dan karena memang Kala itu lebih suka berorganisasi ya di kampus itu, organisasinya itu biasanya sampai malam, kita banyak kegiatan. Nah, kendalanya ya mungkin seperti itu sih. Kalau untuk kegiatan atau lomba-lomba lain ya alhamdulillah orang tua itu 100% dukung untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Oh, jadi orang tua juga. Jadi alhamdulillah kendala-kendala bisa teratasi dengan kita bisa sabar dan kita bisa terus berusaha seperti itu. Wow, jadi pasti ada kendala gitu Iya, ketika benar. kita ingin menjadi orang yang sukses dan bisa mencapai suatu hal. Iya. Iya kan. Cara kakak mengatasi kendala-kendala itu bagaimana sih? Dan berikan tips-tipsnya gitu biar teman-teman di rumah pada kepo. Iya, sebenarnya nggak ada tipsnya sendiri ya untuk mengatasi kendala itu, bagaimana dari kita pribadi sendiri bisa mengatur waktu yang tadi kamu bilang ya, kita bisa mengatur waktu dulu sehingganya kita bisa mengatasi kendala-kendala itu. Jadi bagaimana kita harus terus berusaha dan sabar untuk mengatasi itu, karena emang kalau pengen sukses nggak ada tuh kalau nggak ada kendala. Iya. Gitu. Jadi kita harus lewat, emang jalannya itu nggak lurus tapi belok-belok. Belok gitu. Nah, kakak ini adalah salah satu juara 1 duta kampus SDGs Universitas Negeri Gorontalo Iya. gitu. Nah, pasti ketika mengikuti juara ini dan bisa sampai menjadi juara 1 itu ada proses di baliknya Iya, gitu. proses. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kakak bakal ngelaksanain ke tingkat nasional gitu. Iya, Bagaimana insya persiapan Allah. kakak untuk bisa menang lagi nih? Ya, persiapan sih alhamdulillah dari tanggal 6 Oktober kemarin terpilih menjadi juara 1 duta kampus SDGs Universitas Negeri Gorontalo dan akan mewakili nanti di tingkat nasional seperti itu. Dan prosesnya sebenarnya emang banyak sekali tantangan sih kalau di duta kampus SDGs, mulai dari tingkat fakultas itu emang benar-benar 2 jam aja itu dikirim proposal ke tingkat universitas. 2 jam aku bikin proposalnya, susun-susun sesuai sistematikanya SDGs, kemudian sorenya itu langsung diantar di BAKP UNG, terus besoknya itu kita langsung presentasi. Nah, presentasi itu kita langsung dihadapin dengan juri-juri yang emang wow banget, itu dari wakil rektor Universitas Negeri Gorontalo sendiri dengan para juri dari tim SDG seperti itu. Dan alhamdulillah setelah dari pemilihan itu, setelah dari presentasi, wawancara dari juri, terpilihlah menjadi juara 1 dari 11 fakultas ya yang ada di perwakilan 11 fakultas yang ada di UNG. Nah, dari pemilihan pada saat tanggal 6 itu sudah terpilihlah. Nah, besoknya itu kita langsung buat tuh proposal yang ke tingkat nasional. Nah, abis buat proposal, nah besoknya lagi kita langsung ambil shoot video, langsung ke turun lapangan, karena emang proposalnya ini kita turunnya ke desa, seperti itu. Kita buatnya program kerja ke desa 2 tahun selamanya itu. Wow. Selama 2 tahun ya. Jadi sudah dipersiapkan Iya. gitu kak? Emang persiapannya harus emang matang ya, karena kita mau lanjutkan ke tingkat nasional. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk waktu pelaksanaan ke tingkat nasional ini kapan kak? Kalau untuk tingkat nasional ya emang sebenarnya hari ini tuh deadline. Deadline persiapan, alhamdulillah sudah siap sih, proposal, video, poster dan lain-lainnya udah disiapin sama tim SDGs, sama kita juga, sama pasangan duta SDGs juga. Dan hari ini tuh deadline itu mau dikirim berkas-berkasnya ke tingkat nasional, dan insya Allah tanggal 16 Oktober itu sampai November ya, itu tim penilaiannya udah berjalan. Jadi proposalnya udah mau diperiksa, kemudian kita ada presentasi juga program kerja, terus harus bisa menjawab ya pertanyaan dari juri seperti itu. Dan Desembernya itu pengumuman tingkat nasional. Wow, pengumuman. Iya. Semoga nih kakak menang. Amin. Amin gitu. Nah, kakak pasti sangat bahagia gitu bisa berkunjung kembali ke MAN 1 Kota Gorontalo, sekolah yang kita cintai gitu. Kakak udah ketemu nih sama guru-guru kakak atau? Kalau untuk sekarang emang baru kali ini juga datang. Kalau untuk sekarang belum ketemu sih, cuman waktu kemarin tuh udah agak lama ya, waktu kayak ini tuh waktu mau ada kegiatan juga kayaknya di MAN 1 seperti itu. Dan ini teman-teman sangat hebat sekali ya, siswa-siswi MAN 1 sudah ada Mansa TV, apalagi ini yang baru kelas 10 bisa jadi host, dan teman-teman yang di belakang layar juga sangat-sangat profesional ya, sangat-sangat hebat sekali. Waktu tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 itu belum ada nih Mansa TV, dan aku itu kayak speechless banget ya teman-teman.
teman-teman Man 1 ya bisa sekreatif ini, ada Mansa TV, kemudian di Instagram juga udah makin kreatif, udah banyak video-video yang wow hebat sekali. Waktu dulu tuh nggak ada kayak gitu ya, karena emang digital sekarang udah berperan sekali ya. Iya, aksesnya udah luar biasa untuk kita aksesnya dapat. udah luar biasa. Kalau kakak sekarang lebih fokusnya ke bidang akademik atau ke non akademik nih kak? Kalau untuk sekarang sih kebetulan udah semester 5 dan belakang ini udah kayak persiapan untuk susun latar belakang atau judul proposal nanti, seminar proposal nanti. Jadi lebih kefokuskan ke akademik ya, seperti itu. Jadi kita bisa juga ke non akademik, kecuali kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengatasi kendala-kendalanya nanti pas di lapangan gimana, seperti itu. Akademik tetap penting gitu. Iya, pendidikan nomor penting. satu. Pendidikan nomor satu. Nomor satu gitu kak. Nah, kakak ini punya banyak prestasi. Nah, saya penasaran gitu, apa sih yang kakak makan sampai bisa kayak begini? Dan kakak dulunya SD di mana gitu? Waktu itu SD sih banyak pindah-pindah SD sih, karena emang waktu itu orang tua emang pindah-pindah tugas juga. Dari SD pertama di Bitung ya, di Sulawesi Utara, kemudian pindah langsung ke Gorontalo, tepatnya di SD 8 Telaga, dan naik kelas, dan di SMP itu di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo pastinya. Habis dari MTS di Man 1 Kota Gorontalo gitu. Nah, beruntung sekali nih Man 1 bisa punya si peserta didik yang bisa dihasilkan, yang punya kompetensi yang luar biasa kayak kakak ini gitu. Nah, saya pengen kakak berikan harapan kakak untuk peserta didik di Man 1 Kota Gorontalo ini agar bisa seperti kakak gitu. Iya, benar sekali. Aku mau cerita dikit ya, waktu di Man 1 Kota Gorontalo itu aku tuh nggak terlalu aktif ya sebenarnya, nggak terlalu, emang agak introvert orangnya, nggak terlalu ikut kegiatan ini, nggak terlalu ikut lomba ini. Itu pun dulu itu ikutnya kayaknya organisasi aja, lalu juga daftar jadi OSIS, alhamdulillah jadi finalis untuk pemilihan OSIS ya. Kalau dulu kan namanya OPDIM bukan OSIS. Ya. Tapi belum rezeki untuk terpilih sebagai wakil ketua OSIS. Nah, jadi aku organisasinya itu ada Sentra Tasik, ada PMR, banyak juga, dan sekalian aku tuh tinggal di asrama. Selama 3 tahun tinggal di asrama, terus ikut kegiatan atau kajian-kajian yang ada di asrama, seperti itu. Anak asrama nih. Sama kan, kalau dulu itu asrama Orange. Asrama Orange, kamar B8, masih ingat banget. Sama Orange B8 kak. Betul kak, sama di Arafah kan. Iya, di Arafah. B8 kan? B8 kak. Masya Allah, udah ketemu nih. Udah ketemu nih. Iya, kebetulan banget. Memang kalau di asrama sendiri itu banyak kegiatan gitu. Banyak kegiatan. Antara untuk sekolah dan untuk di asrama. Nah, untuk kakak bisa manage waktu, saya penasaran karena saya pengen belajar juga gitu kak. Jadi sebenarnya teman-teman kalau pengen belajar itu banyak ya tempat kita bisa belajar ya, apalagi dari internet ini banyak sumber-sumber yang kita bisa cari referensinya untuk kita belajar mengembangkan diri. Kalau untuk aku sendiri sih waktu di SMA kita bisa bagaimana diri kita bisa mengatur waktu aja sih waktu kita di asrama, karena memang dulu waktu tinggal di asrama pada tahun 2017, 18, 19 gitulah, kita tuh emang di-push terus ya, kita harus tadarus, harus ada kajian, emang jam 6 udah harus ada di asrama, karena setelah pulang sekolah itu kita harus udah mulai di asrama dan sholat berjamaah, terus abis itu ada kajian, dan malam biasanya itu ada apel ya, ada apel sebelum kita masuk. Nah itu seru banget, kita bisa lari-larian untuk ngejar harus ikut apel, seperti itu. Ada taklim. Iya, ada taklim, banyak sekali kegiatan yang emang bermanfaat sekali, dan bersyukur banget bisa lahir dari Man 1 Kota Gorontalo, apalagi bisa tinggal di asrama karena emang didekatkan dengan orang-orang yang hebat gitu. Dan guru-gurunya juga sangat hebat, bisa membimbing, seperti itu. Nah, kakak juga duta muslimah di Provinsi Gorontalo, juara 1 juga ya Allah, Masya Allah. Nah kak, duta muslimah ini banyak perempuan yang ingin gitu bisa menjadi seorang duta muslimah di Provinsi Gorontalo ini. Emang kakak fokusnya ke bidang pendidikan yang mungkin yang akademik, bisa dibilang juga akademik sih, untuk mengaji, untuk taklim dan lain sebagainya gitu kak. Nah, gimana kakak bisa untuk belajar dengan giat dan bisa fokus kedua-duanya ini kak?
Sedangkan waktu kakak ini sibuk banget, ada kegiatan asrama, ada kegiatan Betul sekolah. sekali. Alhamdulillah waktu terpilihnya sebagai duta muslimah itu kalau nggak salah ya tanggal 16 Maret 2022. Jadi udah lulus sekolah, jadi udah jadi mahasiswa. Jadi kita harus lebih mengatur waktu lagi untuk organisasi, akademik dengan kegiatan di luar seperti kegiatan duta muslimah. Nah, waktu itu juga tidak sama sekali terpikirkan untuk jadi juara. Karena emang saingannya itu yang udah hebat-hebat, emang banyak sekali saingan dan wah hebat-hebat banget. Jadi nggak terpikirkan bisa juara satu dan itu juga jadi motivasi kita untuk kedepannya bisa terus belajar mengembangkan diri. Jadi nggak hanya berhenti karena wah udah juara satu nih jadi kita udah biasa aja begitu. Jadi kedepannya kita harus tetap belajar dan apalagi ada program-program juga dari Duta Muslimah itu kita harus tetap jalankan, ikut rutinitasnya, aktivitasnya dari Duta Muslimah. Nah, kakak menjabat menjadi Duta Muslimah ini gimana cara kakak untuk melaksanakan kegiatan program kerja kakak dan bisa kakak jelaskan gitu gimana cara kakak? Jadi untuk program kerja ya sebenarnya untuk sekarang masih fokus di akademik ya karena program kerja yang sekarang itu masih berjalan itu masih sosialisasi seperti itu. Jadi tapi di samping itu kita ada kegiatan, setiap malam Jumat kita ada pengajian, setiap hari Kamis kita harus ada puasa Senin Kamis juga. Jadi emang ada kegiatan-kegiatan seperti itu karena Duta Muslimah ini langsung dibawa naungan dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Seperti jadi kita ada tuh Duta Muslimah Trainer. Jadi bukan cuma Duta Muslimah doang, itu ada namanya di belakang Duta Muslimah Trainer. Jadi kita bagaimana kita sebagai generasi muda agar bisa terus berinovasi, bisa terus berbisnisnya karena istilahnya ini jadi wirausaha muda seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang pengusaha muda, bagaimana kita merintis karir dari kecil sampai ke besar seperti itu. Nah, untuk kakak di tahap ini pasti kita butuh yang namanya kepercayaan diri gitu. Kepercayaan diri. Dan itu susah untuk kita dapatkan, Susah banget, terutama untuk perempuan gitu. Iya, benar Kakak sekali. bisa bangun kepercayaan diri hingga bisa menunjukkan diri kakak itu gimana sih? Sebenarnya orang-orang tuh nggak bisa terlepas dari insecure ya karena kita itu nggak percaya diri. Emang sebenarnya datang ke sini juga nggak percaya diri karena langsung dihadapi dengan orang-orang yang hebat, siswa-siswi MAN 1 Kota Gorontalo. Tapi bagaimanapun kita harus tetap mengembangkan diri ya. Bagaimanapun kita tidak bisa terus berada di zona nyaman. Seperti kalau kita insecure, kita tidak percaya diri, bukan berarti kita tetap berada di zona itu. Jadi kita harus tetap mengembangkan diri, harus berani karena dengan niat, ketika kita sudah punya niat kita harus tetap berusaha juga. Kalau niat tanpa ada usaha dan perjuangan juga itu bakalan sia-sia. Iya, sia-sia, benar. Dan tidak cukup gitu kalau hanya kepercayaan diri tapi tidak berwawasan. Jadi untuk tipsnya kepercayaan diri, kalau kita udah punya niat kita harus kerjakan. Niat itu harus kita implementasikan. Jadi jangan ragu-ragu karena emang semuanya itu masih belajar seperti itu. Kita harus tetap belajar mengembangkan diri kita. Kembangkan diri. Iya. Nah, kakak ini kelihatan udah cantik, udah Masya berprestasi. Allah. Nah, udah punya karir. Masya Allah gitu, karirnya udah ditunjang sejak masih jadi mahasiswa gitu dan semua orang impi-impikan gitu bisa kayak kakak. Boleh kepo sedikit nih kak, lebih dalam lagi. Gimana nih, apa kakak punya hubungan asmara? Nggak mungkin kalau nggak punya gitu, cewek secantik ini. Kalau untuk hubungan asmara sih ya tentu itu privasi ya. Tapi kalau untuk hubungan ya ada, tentunya ada. Karena ya di samping kita belajar, di samping kita bisa mengikut kegiatan, tentunya ada support system lah dari dalam, dukungan supaya kita tetap semangat ya. Butuh juga ya. Sebenarnya ada ya. Ada. Organisasi yang kakak ikuti di kampus ini apa saja nih kak? Kalau untuk organisasi ya, kalau pertama waktu itu semester 2 kalau nggak salah ya, UKM Marching Band. Kemudian dari semester 1 sampai semester 3 ini tetap sama di himpunan ya, himpunan jurusan, himpunan mahasiswa program studi S1 manajemen, di situ menjabat sebagai bendahara umum. Kemudian naik tingkat lagi jadi himpunan mahasiswa jurusan manajemen, bukan program studi lagi. Jadi itu jadi anggota bidang 3 di bagian kemahasiswaan seperti itu. Itu sih untuk aktivitas di kampus yang di luar dari akademik, organisasinya ya itu himpunan lah. Himpunan, iya saya pernah dengar juga terkait organisasi ini.
lebih ke muslimah juga kan organisasi untuk himpunan ini gitu kan. Iya. Nah, kalau kakak punya organisasi cuma satu itu atau ada lagi? Kalau untuk organisasi yang ada di lingkungan kampus ya emang cuma himpunan di jurusan aja. Oh, cuma himpunan Dengan sih. UKM aja. Cuma Kalau untuk di UKM. luarnya ada sih Ikatan Putra Putri Saronde, itu komunitas ya, dengan Komunitas. ada juga komunitas Generasi Baru Indonesia. Itu penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi kita di situ banyak kegiatan juga. Di samping kita menerima beasiswa, kita juga ditempa diri kita untuk selalu mengembangkan, bisa berprestasi karena banyak kegiatan manfaat yang kita ikuti. Nah, gitu teman-teman, kita udah kepo sedikit nih dengan Kak Alia, tapi tunggu dulu sebentar ya Kak Alia. Iya. Kita bakal bahas lebih dalam lagi, tapi kita jeda dulu sebentar ya teman-teman. Tetap di Mansa Podcast bersama saya Tahta Mardotila Kasim.